Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel YouTube saya. Kali ini kita tidak berada di kandang teman-teman. Untuk video kali ini kita akan coba menjawab beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar. Biasanya saya akan menjawab langsung di kolom komentar saat itu juga, tapi di kesempatan kali ini, di video kali ini kita akan mencoba membahas bersama-sama, menjawab bersama-sama semua pertanyaan yang masuk. Mungkin akan saya bagi menjadi dua video. Yang pertama ini yang part 1 dan nanti ada part 2 karena ada banyak sekali pertanyaan teman-teman seputar tentang pakan dan pemeliharaan bebek pedaging. Di sini saya tidak menggurui, tapi mungkin nanti ada teman-teman yang lebih bisa menjawab pertanyaan, boleh dibantu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Karena peternak bebek pedaging sangat unik teman-teman. Dari segi pakan, segi pemeliharaan itu hampir semua saling berikatan, sehingga kalau kita hanya mengandalkan tentang pakan yang bagus tapi tidak dibarengi dengan kesehatan yang lainnya tentang bebek, itu juga akan tidak bisa maksimal dalam pemeliharaannya teman-teman. Oke, tidak lama-lama teman-teman. Yang pertama pertanyaannya di sini adalah, apabila saya memberikan pakan di video-video saya pasti tidak langsung cepat habis teman-teman. Nah, pakan yang dimakan oleh bebek itu mereka makan sedikit sudah merasa kenyang. Nah, ini yang ditanyakan teman kita. Pertanyaannya begini, pakan sampai tersisa dikasih seberapa banyak? Soalnya di kandang saya kok tidak bisa ya, langsung habis bahkan kurang. Oke, mungkin jawaban yang bisa saya jawab yaitu yang pertama, ternaknya itu berapa ekor dan berapa banyak. Kalau ternaknya banyak tetapi jumlah tempat pakan dan pakan yang sediakan itu kurang, ya pasti jumlahnya akan kurang teman-teman. Karena bebek itu semakin bertambah usia dan jumlahnya juga banyak, pasti membutuhkan pakan yang banyak juga. Dan faktor yang kedua adalah nutrisi yang diberikan. Mungkin bebek pedaging saat umur 0 hari atau 1 hari sampai umur 20 hari itu tidak memerlukan pakan yang terlalu banyak teman-teman. Karena pada bebek waktu umur dan fase starter itu mereka hanya butuh kandungan protein yang tinggi. Nah, sedangkan saat umur lebih dari 21 hari sampai panen itu mereka membutuhkan pakan jumlahnya juga yang tinggi serta energi metabolisme yang lebih tinggi teman-teman. Nah, energi metabolisme ini biasanya dipenuhi dari bahan pakan sumber energi teman-teman. Jadi kuncinya apabila kita tidak ingin boros di pakan saat umur sudah 20 hari ke atas, kuncinya yaitu memberikan pakan yang mengandung energi metabolisme yang tinggi. Contohnya apa? Yang pertama ada bekatul, ada kebi, terus ada tepung roti, ada tepung jagung ataupun jagung giling. Seperti itu teman-teman, itu merupakan pakan sumber energi. Nah, biasanya peternak-peternak itu memberikan nasi aking teman-teman. Nah, sebenarnya nasi aking juga termasuk sumber energi, tetapi itu sudah ampas ataupun sisa-sisa teman-teman energi metabolisme, karena sebelumnya itu adalah merupakan dari nasi. Mungkin kalau nasi masih bisa bagus teman-teman, tapi kalau sudah menjadi nasi aking, apalagi sudah melalui proses pengeringan ataupun perendaman yang berulang kali, pasti kandungan nutrisi juga akan semakin menipis teman-teman. Jadi kunci dari pakan yang bisa awet ataupun ternak gampang kenyang itu kuncinya adalah di energi metabolisme. Jadi peternak harus mencari bahan pakan yang mengandung energi metabolisme yang tinggi teman-teman. Lalu ada pertanyaan yang kedua, jika konsentrat babi tidak ada, apakah bisa menggunakan konsentrat bebek pedaging? Jawabannya adalah bisa teman-teman. Karena mungkin teman kita ini melihat dari video yang saya buat, saya menggunakan pakan dengan 3 bahan. Yang pertama ada kebi, ada bekatul, dan saya menggunakan konsentrat babi teman-teman. Sebelumnya saya pernah menggunakan konsentrat
bebek pedaging, tetapi ada peternak yang lebih senior yang lebih menyarankan untuk menggunakan konsentrat babi. Dikarenakan apa? Konsentrat babi mengandung protein yang lebih tinggi daripada konsentrat bebek pedaging. Kita tahu bahwa konsentrat babi mengandung protein kasar sebanyak 38% dan konsentrat bebek pedaging itu 36%, teman-teman. Jadi ada spelling 2% yang itu bisa kita manfaatkan atau kita pilih. Meskipun harganya juga lebih mahal, teman-teman, tetapi penggunaan konsentrat apabila proteinnya lebih tinggi itu pasti penggunaannya lebih sedikit. Contohnya gini, di dalam ransum yang saya buat adalah komposisinya adalah 113, yaitu 1 kilo bekatul, 1 kilo konsentrat, dan 3 kilo kebi, teman-teman. Nah, apabila saya menggunakan konsentrat bebek pedaging, mungkin saya menggunakannya jumlahnya 1,5 kilo, mungkin seperti itu, teman-teman, dikarenakan proteinnya hanya 36%. Nah, kalau kita menggunakan konsentrat babi yang proteinnya 38%, itu saya cukup menggunakan 1 kilo, yang artinya penggunaannya bisa lebih sedikit atau kita tekan, teman-teman, seperti itu. Jadi bisa dijawab, jawabannya adalah bisa. Terus yang ketiga adalah perhitungan ketemu berapa pakan yang saya gunakan dengan komposisi 1 kilo konsentrat, 1 kilo bekatul, dan 3 kilo kebi, teman-teman. Kita ambil sampel, teman-teman. Kalau tidak musim panen padi, pastinya untuk harga kebi dan bekatul itu harganya cukup mahal dan sulit didapatkan, teman-teman. Kita ambil contoh 1 kilo bekatul, harga termahalnya yaitu yang terakhir saya beli adalah 4.300. Untuk harga kebi 1 kilonya adalah 4.400. Sudah tahu, sudah paham apa itu bekatul dan apa itu kebi, sudah pernah saya bahas di video-video saya yang sebelumnya. Lalu mohon maaf, 1 kilo bekatul, 1 kilo konsentrat, dan 3 kilo kebi, teman-teman. Untuk harga 1 kilo bekatul itu harganya 4.300. Untuk 1 kilo konsentrat itu harganya 10.700. Kalau per karung 50 kilo itu harganya 535.000. Dan 3 kilo kebi harganya per kilonya 4.400. Nah, apabila dijumlahkan totalnya itu 28.200. Kita bagi 5 karena 3 perbandingan 113, kita jumlahkan 5, 28.200 dibagi 5 yaitu hasilnya 5.600. Sangat jauh, teman-teman, daripada kita menggunakan pakan pabrikan. Kalau pakan pabrikan itu 1 karung yang merek New Hope 699 itu harganya terakhir ada 370.000. Itu harganya per kilo jika kita hitung adalah Rp7.000 lebih, teman-teman, hampir 7.500. Tentunya kalau kita menggunakan pakan campuran, kita jauh lebih murah untuk harganya, teman-teman. Untuk dari kualitas itu juga menyesuaikan, teman-teman. Kita menggunakan bekatul asli atau palsu, bagaimana tentang kebinya juga, dan lain-lain. Lalu pertanyaan yang terakhir, teman-teman, di video kali ini adalah jika kita tidak mempunyai kebi atau jika di daerah kalian tidak ada kebi, bisa diganti dengan apa? Nah, kebi merupakan polesan beras, teman-teman, yang berwarna putih yang protein kasarnya itu 9-10 gram, 9-10%. Kebi merupakan bahan pakan sumber energi. Jadi untuk menggantinya, apabila di daerah kalian tidak ada, bisa menggunakan bekatul, bisa menggunakan tepung roti, bisa menggunakan tepung jagung, tepung gaplek, ampas tahu, dan lain-lain. Pada intinya adalah di dalam beternak bebek pedaging, kita mempunyai bahan pakan yang stoknya selalu ada dan harganya relatif murah, teman-teman. Jadi kita tidak mungkin atau tidak bisa terpaku oleh 3 bahan pakan itu saja. Apabila di daerah kalian tidak ada, ya jangan memaksa menggunakan bahan itu. Cari bahan pakan yang lain yang harganya murah dan stoknya selalu ada, teman-teman. Nah, mungkin itu bisa menjawab 4 pertanyaan yang ada di kolom komentar.
Semoga bisa membantu dan menjawab pertanyaan kalian semua. Nanti di video yang part 2 kita akan membuat lagi teman-teman dan menjawab pertanyaan-pertanyaan lagi. Mungkin cukup sekian video kali ini. Apabila kalian menyukai video ini dan dikira bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe channel ini agar semakin berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.